Apa yang kalian alami di dalam love life kamu, asmara kamu, relationship kamu, dan juga guidance untuk Cancer sepanjang bulan April dalam love life-nya. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's get started. Hai Cancer, saat ini gue akan bacakan ramalan untuk zodiak Cancer. Cancer Sun, Moon, dan Rising Sign untuk laki-laki dan perempuan di bulan April 2020. Dalam hal asmara, percintaan, love life, relationship-nya Cancer. Buat Cancer yang mungkin masih single atau yang sudah in relationship ataupun yang sudah menikah, cocokkan reading ini dengan situasi kalian masing-masing. Juga jangan lupa untuk cek moon sign dan rising sign reading kalian. Cancer, guidance untuk Cancer di dalam love life-nya untuk bulan April 2020. Kartu pertama adalah finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Karena corona kali ya, karena finansialnya jadi berpengaruh ke relationship-nya. Oke, nomor 2, children. Your love life is being affected by children. Lalu ada express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Di bottom of the deck-nya adalah engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Oke, sekarang gue bukakan dulu tarot card kalian, lalu nanti akan gue artikan semua dari reading ini. Cancer di bulan April 2020. Apa yang kalian alami di dalam love life kamu, asmara kamu, relationship kamu, dan juga guidance untuk Cancer sepanjang bulan April dalam love life-nya. Cancer. Oke, kartu pertama untuk Cancer, ini adalah ruling by Cancer ya, kartu kamu. The Chariot. Lalu ada Six of Pentacles. The Devil. The Tower. Three of Wands. Wow.
The Hermit. Lalu ini kartu di belakangnya ya, The Magician. Two of Pentacles, Queen of Pentacles, dan Four of Swords. Di bottom of the decknya adalah Knight of Cups. Oke, Cancer, di sini gue melihat beberapa di antara kamu ada yang berdealing dengan sesama Cancer juga. Ada juga water sign dari Cancer, Scorpio atau Pisces. Dan juga ada earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Untuk spesifik zodiaknya ada Cancer, Virgo, Capricorn. Dan beberapa di antara kamu mungkin juga ada yang lagi mau ke arah engagement atau baru habis engagement, habis tunangan gitu ya. Engagement juga bisa menggambarkan seperti baru jadian misalnya. Relationship-nya naik level gitu ya, ke arah punya pacar dari cuma PDKT atau TTM. Anyway, seperti yang gue bilang ya, beberapa di antara kamu tadi mungkin juga ada yang lagi dalam urusan keuangan ya, keuangan yang berhubungan juga dengan relationship kamu. Mungkin kamu harus support dia secara financially atau secara materi, atau bisa vice versa, dia yang support kamu secara material atau materi ya. Nah, siapapun entah kamu atau dia yang support, rasanya itu seperti nggak ada timbal balik ya. Misalnya dia yang selalu kasih ke kamu financial things, tapi kamu hanya take gitu ya. Atau kondisi kamu sebaliknya, kamu yang selalu memberikan ke dia segala hal yang dia minta, tapi dari kamu merasa bahwa dia itu nggak ada imbal baliknya gitu ya. Atau ya bisa dibilang nggak ada balas budinya gitu ya, nggak ada pengertian, dan selalu hanya take. Nah, hal inilah yang membuat mungkin beberapa di antara kalian ada yang mengalami kehancuran dalam hubungan atau break up gitu ya. Di saat di recent past atau di yang udah terjadi, beberapa di antara kalian mungkin ada yang sudah mengalaminya, tapi ada juga yang belum mengalami the tower ini. Yang artinya bahwa suatu hal yang terjadi tiba-tiba, ada perubahan yang tiba-tiba terjadi, dan perubahan ini bisa dibilang cukup besar ya, karena major. Perubahan yang kalian berdua rasakan bersama, entah itu dalam hal heartbreak, break up, atau could be good things. Cuma yang gue lihat ini seperti perubahan besar ke arah yang kalian berdua sama-sama sakit. Nggak cuma lo doang yang sakit ya, tapi dia juga ngerasain kehancuran ini gitu kan, kehancuran dalam hubungan ini karena nggak ada imbal balik, atau beberapa di antara kalian mungkin juga ada yang terlibat di dalam cinta segitiga, love triangle, entah dari kamu atau dari si dia. Overall energi kamu adalah Knight of Cups, yang artinya kamu itu mungkin kamu yang memberikan hati kamu dengan tulus, mencintai seseorang, benar-benar suka sama dia, dan kamu benar-benar tulus dari hati gitu ya. Tapi dari dia hanya take it gitu ya, dia nggak ada respon atau feedback yang seperti yang kamu berikan probably. Buat kalian yang dalam love triangle ya, entah dari kamu, kalau gue lihat di sini sih sepertinya yang mendua itu kalian dari Cancer ya, yang masih maju mundur ya dalam hubungan. Mungkin ada pihak ketiga, ada orang lain yang kamu suka gitu ya, dan sementara waktu kamu punya hubungan dengan seseorang dan kamu memilih untuk silent gitu ya, memilih untuk diam atau cuekin orang itu karena ada someone else yang lagi kamu gebet gitu kan. Entah ini ada hubungannya dengan mantan kah atau new love ya. Well, beberapa di antara kalian mungkin lagi ke arah takut atau merasa seperti
dalam toxic relationship, hubungan dengan seseorang yang bikin kamu pusing, bikin kamu depresi, kamu emosional, kamu mau marah, kamu benci, dan anything else gitu ya. Bahkan bisa juga ke arah negative thought, misalnya ke arah depresi gitu ya, ingin berbuat yang enggak gitu kan. Nah, karena beberapa di antara kalian ada yang break up dengan seseorang, atau ada suatu kejadian perubahan yang mengejutkan kamu, yang bikin kamu shock, yang bikin kamu sakit, dan kamu ngerasa seperti suffering in pain atau suffering in the dark. Dan hal ini membuat mental kamu, pikiran kamu ya, secara by the time itu seperti kacau balau dan mungkin ke arah pesimistik atau takut ya. Dan dari The Devil ini, beberapa di antara kalian mungkin ada yang berhubungan dengan Capricorn. Gue ngeliat ini seperti toxic relationship yang kamu sebenarnya punya kebebasan untuk keluar dari hubungan itu, tapi kamu merasa ada suatu ketergantungan dengan dia, entah karena materi kah ya, hubungan karena just about financial things gitu kan, nggak ada cinta. Di dalam The Devil Tarot card ini itu nggak ada yang namanya cinta. Kalaupun kelihatan seperti cinta, tapi sebenarnya hanyalah manipulasi ya kan, deception. Mungkin dalam hubungan kamu ada seseorang yang selingkuh, betrayal, membohongi gitu ya, berpura-pura memakai topeng kah, atau misalnya menjalani hubungan tapi hanya untuk morotin duitnya aja, dan lo kasih lihat ke dia seperti lo suka sama dia, something like that. Atau bisa aja sebaliknya, tergantung situasi kalian masing-masing ya. Nah, hal inilah yang membuat hubungan itu nggak sepenuhnya kuat. Di saat something happen, easily to break, cepet roboh gitu kan. Nah, karena mungkin nggak ada timbal balik, nggak ada kepercayaan, dan cuma just about addiction. Kalau nggak karena seks, karena materi biasanya, atau addiction yang lain. Misalnya salah satu dari antara kalian ada yang ketergantungan dengan narkotika gitu kan, dan atau nightlife misalnya ya kan, atau pergaulan bebas or whatever yang kamu ngerasa it's fun untuk dilakukan, tapi secara for healthy itu nggak akan baik untuk kamu gitu ya, malah menjerumuskan kamu ke yang lebih parah gitu kan. Anyway, kalau kamu break up dengan seseorang dan itu membuat kamu ngerasa kamu gak bisa lepas dari dia, coba think twice, berpikir lagi. Apakah addiction kamu ini yang bermain, yang bikin kamu ngerasa gak bisa hidup tanpa dia gitu ya. Apakah karena benar-benar cinta, atau karena just ketergantungan, kayak di saat kita merokok gitu ya, nggak bisa buat berhenti langsung saat ini juga totally, tapi ada yang bisa, dan itu hebat. But it could be suffering untuk lepas dari suatu keterikatan atau ketergantungan yang udah sekian lama menjadi habit gitu kan. Mungkin kamu sama dia itu biasanya selalu berdua, selalu seperti ada rantai gitu ya, yang kemana-mana harus ada dia, apapun harus ada dia. Dan di saat something change, kalian split away, itu akan terasa seperti suffering gitu kan. Anyway, kamu mungkin masih menunggu dia untuk kembali ya kan, atau kamu udah seperti di ujung jalan gitu ya dalam hubungan ini, seperti lagunya Agnes ya, cintaku di ujung jalan. Anyway, masalahnya kalaupun kamu mau maju ya, mau moving forward, itu akan seperti
one-sided love, akan seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ya, mungkin dia hanya taking gitu kan, dia nggak bisa memberikan seperti yang kamu berikan. Could be. Biasanya ini tentang misalnya ya, kamu setia tapi dia nggak bisa memberikan kesetiaan seperti kamu setia sama dia gitu ya. Bisa aja vice versa, kamu yang nggak bisa setia sama dia gitu kan. Karena hubungan ini kamu tahu bahwa something wrong with this relationship. Mungkin ada hubungannya dengan financial things. Atau mungkin karir kamu yang membuat kamu itu harus needy ke dia. Mungkin misalnya kamu lagi kekurangan dalam hal finansial atau lagi dalam karena isu corona gitu ya, gaji ditunda atau mungkin anything else yang bikin kamu harus minta sama dia. Nah, hal ini membuat sebenarnya dia mau membantu ya, tapi itu akan menjadi pertimbangan di saat ada someone else. Ini kelihatannya kalau nggak kamu yang punya saingan, kamu yang mendua gitu ya. Nah, terus di near future itu akan seperti kamu mencoba untuk mencari jawaban. Mungkin kamu akan rethinking ya, berpikir lagi, merenung mana pilihan yang terbaik, si A atau si B. Mungkin kamu akan mulai menemukan titik terang gitu ya, untuk melihat situasi yang sebenarnya. Mungkin kamu mencoba untuk cari jalan keluar dari masalah kamu, atau mungkin aja kamu mundur dari seseorang karena kamu need space. Sepertinya kamu butuh untuk relaksasi, kamu butuh untuk healing, kamu gak mau untuk dihubungin, kamu mau diemin dia, kamu mau dinginin dia. Mungkin ya buat karena lagi abis break up atau abis ada suatu kejadian yang accidentally bikin kamu merasa tersakiti gitu ya. Dan kamu gak mau untuk komunikasi ke dia, kamu pendam dan kamu dinginin dia, kamu hanya silent gitu ya. Di SMS kamu cuma baca aja, atau bisa aja sebaliknya, dia yang silent dan kamu yang didiemin. Nah, anyway, tergantung masalah kamu masing-masing seperti yang gue bilang ya. Di environment kamu sepertinya kamu masih maju mundur di dalam lingkungan kamu ya, dalam hubungan kamu ini. Mungkin kamu maju mundur di dalam hubungan, mungkin kamu masih bimbang, kamu masih ya kadang up kadang down, mungkin relationship kamu up and down gitu kan ya. Yang penting coba untuk berpikir lagi dan amati situasi kamu lebih jelas, lebih dalam gitu ya, dengan wisdom, dengan kebijaksanaan. Pakai kebijaksanaan atau wisdom kamu itu untuk memilih jalan mana yang benar dan untuk keluar dari masalah kamu, juga untuk tahu posisi kamu ini di mana dan apa yang ada di depan kamu, something like that. Anyway, kamu melihat diri kamu sendiri as the magician, seperti as above so below ya. Apa yang kamu bilang akan kamu lakukan dan kamu bisa mewujudkannya. Ada power of manifestation yang kamu miliki di bulan April ini. Artinya new beginning ada di depan kamu, tinggal mau gak kamu lakukan. Kamu punya tools, apapun yang kamu butuhkan itu ada di situ untuk bikin rencana kamu sukses dan kamu bisa mencapai goal kamu. By the way, beberapa di antara kalian mungkin juga ada yang terlibat dalam black magic ya, entah dari kamu yang melet seseorang kah, atau bisa aja sebaliknya, kamu yang ngerasa dipelet atau didukunin sama seseorang. Oke. Seseorangnya ini bisa aja si dia atau pihak ketiga, whoever yang menurut kalian resonate. Dalam hal ini beberapa di antara kamu ada yang mengalami psychic attack ya, psychic attack atau magic attack
dari seseorang atau bisa aja dari kamu. And then di hope and fear-nya adalah Queen of Pentacles. Ini menggambarkan bisa aja kamu berharap just about keuangan ya, hanya berharap gue cuma pengen dia itu tajir, dia itu bisa ngasih gue ini itu, dan gue mau karir gue sukses, gue hidup enak or whatever yang tentang materi. Fokus kamu di ke arah financial things atau karir gitu ya, mengejar karir. Dan atau kalau kamu berdealing dengan earth sign, mungkin seseorang yang kamu harapin ini adalah si earth sign, Taurus, Virgo atau Capricorn. Adalah kalau kamu berdealing dengan earth sign, kamu berharap dia sama dia banget gitu kan. Kamu berharap dia support financially gitu kan. Well, di outcome-nya adalah Four of Swords. Ini menggambarkan bahwa mungkin kamu butuh space, mungkin kamu butuh untuk diem, nggak usah banyak bertengkar gitu ya, nggak usah banyak argumentasi, nggak usah terlalu ngegas. Coba untuk calm down, tenangin diri kamu. Mungkin kamu butuh untuk self quarantine misalnya, atau karantina mandiri ya, diri sendiri dari hubungan ini gitu kan. Kamu butuh space atau kamu hanya butuh waktu tenang, gak mau diganggu gitu kan. Kamu gak mau untuk ngobrol, kamu lagi gak mau diajak tukar pikiran or anything else. Kamu lagi pengen santai, kamu lagi gak mau banyak pikiran, kamu mau relax, kamu mau istirahat probably. Dan ini bisa aja juga menggambarkan mungkin kamu ngeblok seseorang karena kamu benar-benar gak mau lagi diganggu, gak mau dulu untuk diganggu sama dia. Karena apa? Kamu butuh untuk mencari jalan keluar atas situasi kamu, butuh untuk merenung, butuh untuk melihat lebih jelas situasi kamu or anything else. Mungkin melihat another option, bisa aja, ya kan? Nah, anyway, semoga kamu bisa menemukan pilihan yang terbaik ya. Dan kalau memang kamu memiliki perasaan ke seseorang dan kamu merasa it's real love ya, dibanding dengan toxic person atau toxic relationship, mungkin ada baiknya kamu untuk maju dan nyatakan perasaan kamu ya. Misalnya kamu nembak seseorang, go for it. Oke. Kalaupun kamu harus meninggalkan toxic relationship dengan seseorang yang lain misalnya, atau ini bisa aja menggambarkan ada seseorang di luar sana, ada seseorang yang datang untuk menemui kamu atau untuk nembak kamu, atau bisa aja untuk melamar kamu, tergantung situasi kamu ya. Atau just dia benar-benar suka sama kamu, ya kan, dan dia lagi ke arah PDKT sama kamu. Ya. Di Chariot ini menggambarkan ruling by Cancer, yang artinya be yourself, jadi diri sendiri. Kalau memang kamu biasanya berjalan itu antara logika dan perasaan, subconscious dan consciousness, itu harus balance, harus jalan bareng gitu ya. Do it, jadi diri kamu sendiri. Dan mungkin kamu akan setting goals, kamu akan maju, kamu akan jadi pengemudi dari relationship ini. Kamu yang mengatur, kamu yang menentukan arah, dan kamu yang mengarahkan juga relationship ini mau dibawa kemana atau mau bagaimana. It's on your hand. Okay? Tapi sometimes mungkin kamu harus pikir dulu sebelum kamu do something, atau sebelum kamu merencanakan sesuatu. Coba untuk lihat lebih jelas apakah jalan itu beneran jalan yang terbaik untuk kalian berdua. Okay.
Nah, dari Six of Pentacles ini juga bisa menggambarkan mungkin kamu terlalu needy ya. Mungkin masalah kamu itu di dalam relationship karena kamu terlalu needy, kamu terlalu banyak nuntut, kamu terlalu banyak keinginan, or anything else. Jadi dia ngerasa seperti giving too much gitu kan. Coba pikirkan lagi apakah kamu ada imbal balik ke dia gitu kan. Jadi anything else yang tentang ini coba untuk dilihat lebih dalam, introspeksi diri sendiri. Maybe bukan salah dia sepenuhnya. Mungkin misalnya kalian dalam love triangle dan dia selingkuh. Coba pikirkan lagi, flashback lagi, apakah ada faktor kesalahan gua, kenapa dia jadi selingkuh. Maybe. Oke, coba introspeksi diri sendiri dulu sebelum kalian mengkoreksi orang lain. Something like that. Oke, untuk Cancer, beberapa di antara kamu ada yang love life-nya lagi dalam terlibat dalam urusan anak ya, children. Mungkin juga financial issue untuk keluarga kamu atau untuk anak kamu gitu ya, yang harus kamu urus. Dan ekspresikan cinta kamu, karena itu akan bikin situasi menjadi romantis ya, dibanding kamu diam, pendam, tiba-tiba dingin, gak ada apa ya, gak ada penjelasan gitu kenapa kamu diem. Padahal maybe seandainya kamu mau ngejelasin lebih detail, mungkin malah jadinya lebih romantis. You never know, right? Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk reading Cancer. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih banyak, salam hangat, bye-bye.